Dan ini bakal jadi interesting juga sih. Karena Flowborn juga mungkin kalian banyak yang gak sadar ya. Flowborn itu skill 1, skill 2 itu dua stun. Mini stun lebih tepatnya. Kayak dia tuh ada Iya. efek knockback sedikit. Jadi Guan Yu ini harus bisa main lebih flanky sih. Mainnya gak boleh kelihatan di map, gak boleh ada vision sama Wirau-nya. Dan ketika mereka off guard, baru bisa di comeback lagi sama Guan Yu Wirau. Kalau enggak, ini bakal struggle banget sih kalau misalnya kita ngomongin Wirau masuknya langsung di daerah choke point. Iya, tapi ya jangan ragukan Wirau ya. Karena ini adalah CEO dari El Manu Cappuccino yang sudah turun tangan kali ini. Dan di area mid bakal langsung di-clear secara bersamaan aja. Mengambil ke arah Tasbor yang dimana bakal jadi tabungan di awal untuk Feishi. Iya. Gampang banget sih kalau kita ngomongin ngambil tasbor apalagi pakai pay ya. Makanya kalau misalnya kita ngomongin di turnamen apalagi di turnamen internasional kayak KIS, KPL itu kita ngeliat ketika tim ngelawan pay itu banyak banget kita ngeliat jungle yang startnya langsung di tasbor dulu. Iya. Buat at least ngejagain tasbornya biar mereka bisa level 4 ketika udah rotasi ke arah lane yang mereka mau. Benar. Karena kalau enggak ketika kalian masuk ke last jungle creep yang di ujung either Firebird atau Armadillo itu kalian gak bakal level 4. Iya, nggak nyampe ya, nggak Gak nyampe, nyampe. ya. Oke, tapi kali ini kita bakal melihat dari Kagendra mereka kayaknya pressure-nya datang ke area bawah, ngasih space buat Zaan supaya Zaan bisa farming. Cuma dari Ying ini emang kuatnya karena dia punya wildfire yang sebenarnya punya damage reduction ya. Dari Ying ini yang dimana ini bakal jadi satu skill yang cukup penting juga untuk dari Ying. Tapi Tyrant Slayer versus Tyrant Phobia. Kagendra menjadi tim yang paling banyak dapetin Tyrant 15 Tyrant dari total 10 games. Sementara SE tim yang dikit banget dapetin Tyrantnya cuma dapetin 2 dari 9 games. Tyrant Phobia baru lagi nih, Mimin Hawka baru lagi nih, jujur Tyrant Phobia sih nggak kepikiran sih kalau ngomongin Tyrant Phobia, tapi Flash! Frederica masuk di saat yang tepat tapi Wira melakukan satu buah dorongan Rizal Calvary. Terkena stun dari seorang Megumi dan langsung di cancel out. Hanya bertukar tatapan saja dari SE dan juga Kagendra. Sampai stun dari tangan Megumi. That's it boy. Itu dia. Setelah ada Gitu. Dahlia stun, ada Zhang Fei stun sekarang. Cuma bukan jadi common skill yang cukup aneh sih. Cuma Sering. jarang aja. Jarang sebenarnya nggak terlalu banyak yang bawa. Cuma kalau misalnya mau dipakai untuk dikombo dengan outburst itu bisa banget sebenarnya. Cuma ya kayaknya masih efektif kadang ngebawa heal atau smite ya. Oke. Cuma kali ini dari Shadow membawakan sesuatu yang berbeda tentunya. Ini bakal jadi suatu hal apakah kita lihat bakal jadi suatu perubahan nantinya untuk Shadow Esports. Dan untungnya tadi CEO Wirau datang di waktu yang CEO tepat. Wirau. Langsung menggeser heroic charge-nya kena ke arah 2 pemain. Meskipun dia kena stun tapi nggak jadi masalah, nggak ada yang tumbang. Dari pemain-pemain Kagendra tapi udah satu eksekusi yang bagus juga sih dari Frederica tadi. Iya, tadi dia berani sih. Dan kalau bisa tadi si Zoe udah nggak ngebuka Starburn-nya ke arah Tasbor, harusnya itu bisa di follow up. Iya. Cuman emang agak disayangkan tadi Starburn-nya dipakai buat ke arah Tasbor, buat nge-secure mini jungle camps. Dan gak ada follow up-nya lagi. Padahal itu udah bagus. Dan ini yang kita bilang ya tadi ya di awal ketika masuk ke arah drafting. Banyak banget kayak miss shot call-nya dari tim SE yang masih belum sempurna gitu. Kayak team Iya. fight mereka tuh masih setengah-setengah. Follow up-nya juga masih belum sebaik tim-tim lain. Jadi secara individual mereka bagus. Cuman secara tim mereka harus bisa lebih improve lagi. Lebih trust lagi sama teman-temannya. Kayak informasi kayak ultimate masih ada atau enggak itu juga penting ya teman-teman ya. Betul. Dan Frederica harusnya tuh bisa ngecek tuh kalau misalnya ada tanda hijau di atas tuh. Dari seorang Zoe tadi masih ada atau enggak. Kalau enggak ada mungkin sebaiknya tadi treatmentnya juga disimpan aja. Cuma udah jadi percobaan yang cukup bagus dari Shadow. Untungnya mereka juga nggak tumbang ya. Jadi masih belum ada first blood yang kita dapetin sampai 4 menit pertama. Nanti mungkin ada fightnya ketika Tyrant dibuka. Dan Zaan kali ini masih di pressure lagi dan lagi. Starveiling Arrow ngepoking ke arah seorang Easy Boy. Dan harusnya lu bakal jadi orang pertama yang selalu langsung ngincer ke arah Tyrant. Tyrant Phobia lagi dari Shadow Esports. Karena Tyrant yang bakal jatuh ke tangan dari pemain Kagendra. Iya, kalau kita ngomongin Tyrant Phobia mungkin bukan Tyrant Phobia tapi lebih mainnya lebih safe teman-teman ya. Lebih safe karena mereka ngebawa combo Yixing Lianpo. Dan Yixing Lianpo Ceca itu udah jadi combo yang bisa nge-insta-kill hampir semua player di SE. Makanya mungkin mereka mainnya lebih safe di sisi sana. Tapi again, kalau kita ngomongin Kagendra, itu adalah bukan tim yang harus kalian main safe ya. Justru kalian harus main galak di awal kalau lawan Kagendra. Kagendra itu kalau udah dapetin tempo early game ya, Wah. minimal 2000 gold gap aja. Ini udah mau masuk 2000 di lagi ya. Iya. Itu udah bakal susah banget buat bisa ngebalikin gamenya atas Kagendra. Karena mereka tuh udah kayak itu
pasir. Kalau kalian tenggelam di dalam, semakin lama semakin tenggelam juga. Nggak bisa Tersedot. keluar. Tersedot. Tersedot di dalam ya. Cuma ini karena bawa P juga sih. Jadi memang dari farmingannya cepet ya. Wirau, sang pangeran tampan berkuda Gitu. harus mundur terlebih dahulu. Lu kali ini bakal coba untuk mengusir pergerakan dari Han Jaeger karena sepertinya dari Kagendra mereka pengen ngambil ke arah tower di area mid nih. Kalau tower mid pecah, ini bakal jadi sedikit kerugian harusnya untuk Shadow. Nah karena nanti bisa diinvasi di area monster jungle-nya, tapi masih bisa di-clear dengan cukup cepat oleh Shadow Esports. Mereka nggak akan membiarkan juga dengan cukup mudah Kagendra bisa ngambil ke arah tower mid. Itu tadi kayaknya Meteor Storm-nya mau dipakai buat nge-clear wave minion dari Han Mungkin. Jaeger. Cuman izin nih Han Jaeger. Minionnya nggak masuk lingkaran Han Jaeger. Percobaan namanya percobaan. Tapi Zoe masih bisa cukup follow up juga dari segi network dari Faisha ya di sini ya. Iya dia full farming sih. Fokus. Tapi masih beda 1000 loh. Beda 1000 sih lumayan ya. Iya. Buat di early untuk jungle 5 menit pertama. Makanya tadi aku bilang, kalau kita tuh udah early game-nya, mereka udah menang 2000 gold gap aja. Kalian udah gak bisa ngejar. Kayak ibarat kalian lagi lomba lari ya. Kagendra udah beda 1 kilometer. Kagendra tuh tipikal tim yang punya momentum best tau gak sih? Kayak mereka pegang momentum ya di arah early yang kayak Ruki bilang. Itu bakal snowball ke belakang-belakangnya. Setuju. Atau mungkin kayak misalnya kayak mereka lagi keadaan posisi yang gak menang tapi gak kalah juga. Tapi dengan satu momentum dari Soule atau mungkin dari Wirau itu bisa jadi pembeda untuk Kagendra. Dan sekarang tower di area bawah bakal langsung difokuskan. Megumi memang punya outburst dan gak bakal di pop up karena dia tahu clear cepat masih bisa dilakukan juga sama Easy Boy. Jadi outburstnya bakal ditahan aja dan dia bakal recall mundur balik. Itu sakit banget sih. Itu kayaknya taking liberties dari Senko ada jampe-jampenya guys. Sakit banget itu. Zhang Fei. Tadi itu masih full HP-nya. Dan langsung ke half HP di Wirau. Udah ada CCTV Frederica mencoba untuk melakukan satu buah vision opening. Dan Zaan dalam sebuah keramaian. Zaan mendapatkan satu buah tower kembali. Kagendra kembali lagi mendapatkan tempo mereka. Dan Shadow Esports, they need to do something sekarang. Karena nggak ada gebrakan yang bisa di follow up lagi oleh Shadow kalau misalnya mereka ketinggalan tempo di menit ke-8 nanti. Iya, ini masih agak sabar aja dari kedua belah tim ya teman-teman ya. Bahkan kita bilang dari Tyrant. Wirau. Oke dibuka kali ini Wirau sering yang memang connect away kali ini. Bakal kita lihat bakal tumbang sementara dari Han Jaeger juga menghilang. Sementara Faisha bakal coba untuk follow up. Di area belakang Easy Boy free hit. Tapi Frederica ternyata flashnya nggak bisa untuk menangkap, cuma Wirau tumbang bersama dengan seorang Lu. Faisha masih mau lebih kali ini mengincar karena seorang Easy Boy. Dan tiba-tiba cepat didapatkan oleh Kagendra karena triple kill. Diamankan oleh Faisha. Semua terjadi begitu cepat teman-teman ya. Begitu cepat semua terjadi. Apa yang terjadi Shadow Esports? Mereka masih punya outburst. Mereka masih punya truth mantra. Tapi ternyata yang membedakan CEO sama orang biasa adalah mereka berani mulai duluan. Makanya Wirau mulai duluan tadi team fight-nya. Loncat dia tiba-tiba. Dia lompat initiation ke arah belakang dan bahkan di follow up dengan cepat oleh Zaan sama Faisha. Tadi outburst dari Megumi aja nggak bisa ngebantu dan juga nggak hadang pergerakan mereka. Kayak itu udah semua jadi rencana Kagendra gitu. Iya sih. Itu Easy Boy sebenarnya udah berusaha semaksimal mungkin ya. Yap. Cuma emang damage-nya itu semua ditelan sama Frederica. lu. Frederica kok keculik tiba-tiba. Terlalu jauh dan sekarang ada Starfelling Arrow dibuka. Emang ada Starburn yang keluar dari seorang Zoe. Tapi damage-nya dari Zoe masih kalah jauh. Dibandingkan pemain-pemain Kagendra yang kali ini ngelit. Dari segi goldnya 7.000 dikantongi dan Wirau. Pangeran berkuda tampan bakal langsung ngasih distraction aja di area bawah naganya. Bakal coba untuk dihantar menembus ke arah tower. Cuma sayangnya masih bisa di-clear dengan cukup cepat oleh pemain-main Shadow Esports. Kok Frederica jauh banget ya? Iya itu terlalu jauh sih. Kayaknya dia cuma maksa buat main lane jauh karena dia udah ngeliat Wiraunya di bawah. Buka vision. Makanya dia kayak pikir oh ini udah pasti gak ada orang lagi nih. Tapi ternyata masih ada Faisha di sana. Dan terlalu kuat dari segi team fight potensial Kagendra. Dan menurut aku juga Shadow Esports ya. Kelemahan terbesar mereka masih di team fight sih. Kayak team fight mereka tuh masih bener-bener belum terkoordinasi dengan baik. Targetingnya mereka sih. Targeting mereka dan juga cara mereka bisa ngemakai hampir semua skill shot mereka tuh masih belum selaras lah ibaratnya. Kayak belum nyatu gameplay mereka. Jadi mungkin bisa dirapikan lagi nanti di game ketiga. Karena sekarang kalau kita ngeliat team fight, Kagendra ini nggak cuma nge-gap mereka dari micro skill, tapi dari macro skill juga. Rotasi mereka bagus banget sih. Iya, semua map control dipegang sama Kagendra ya. Dan sekarang minionnya udah mulai masuk juga ke arah tower high ground. Wirau udah mulai ngasih ancaman siapa yang maju bakal langsung ditepak sama sepatu kudanya. Dan Megumi udah kecicil sampai half HP, masih punya outburst tapi Zoe
hanya memberikan sedikit presence aja supaya pemain-pemain dari Kagendra bakal coba untuk disengage. Mereka juga nggak bisa ngapus terlalu jauh karena kayaknya butuh bantuan dari Shadow Overlord deh kayaknya nih. Iya, betul. Dan mereka mencoba untuk dapetin satu buah Shadow Overlord dulu ya. Di zoning out dulu, dicoba untuk ngedapetin tempo dulu. Dan sekarang untuk kalau misalnya kita ngomongin Shadow Esports ya, mereka harus bisa sabar sih mainnya sih. Farming dulu, coba dapetin wave per wave untuk ngedapetin gold gap mereka. Karena sekarang The Way hampir gak ada damage kalau kita ngomongin dari segi teamfight ke arah Iya. Senko, Wirao, Zaan, bahkan Facia. Di sini Zoe nggak ada instakill potensial dia dan Ying ketika dia nggak dapetin gold gap, output damage dia nggak bakal maksimal teman-teman ya. Karena emang Ying biasa kita ngeliat di China juga dipakai untuk counter jungle-jungle assassin. Cuman emang sekarang kalau udah nggak dapetin gold gap, yang nggak dapetin item-itemnya juga susah. Harus susah banget. noble gak sih Ying itu sebenarnya? Harus noble. Kayak awal-awal tuh main skirmish, culi-culi satu gitu ya. Hmm. Tapi emang mungkin tempo dia awalnya dihancurin sama Facia juga ya, kayak Tasbornya diambil-ambilin, jungle campsnya dia habis-habisin. Jadi Bali masih dipegang oleh Kagendra. Cuma clear cepat sih. Flash. Oh, flash dari Frederica. Memang terus matanya connect dan kena knock up dari Fisher. Terkena shutdown. Tapi dari belakang lihat Wirao sih. Oh, mengacak-ngacak dan mendorong ternyata satu pemain itu Easy Boy. Tapi di sisi lain Zaan pun hilang. Masih bertahan kali ini dari seorang Wirao. Outburst dari Mega memang sudah kuat. Tapi ada Starburn dari seorang Zoe mengusir sang pangeran berkuda. Yang tentunya tidak akan bisa ngebuat Kagendra nge-push terlalu jauh. Tapi satu buah tower high ground dia remit sudah bisa dipegang oleh Kagendra meskipun pertukarannya 2 untuk 1 ya. tapi sekarang Gold Swing udah mulai coba untuk diambil perlahan-lahan. Gold leadernya diambil Facia. Hari hilang langsung ketika team fight besar. Federica risk to return-nya bener-bener besar banget sih. Dia dapetin satu buah Facia. Itu udah oke banget. Tapi lihat Lunya langsung melakukan Tremor Space ke depan. Ter-knock up tapi Zoe masih bisa bertahan dan tampaknya tumbang juga Wirao. Hilang sudah kesatria pangeran membawa dan juga berkuda tampaknya. Dan sekarang Kagendra kehilangan 2 poros utamanya. Ter-shutdown dua-duanya. Dan semakin lama, tadi gold gap-nya udah 7.000. Iya. Sekarang perlahan-lahan udah mulai dikejar nih sama Shadow Esports. Wah. 6.000 gold gap. Wow. Itu tipis banget sih. Dari Wira coba ngeganggu, ya kan lu udah buka Tremor Smash, cuma sayangnya Frederica sih emang jadi kunci menurut aku. Karena semua inisiasi dan momentum dari Shadow ini emang dipegangnya sama Frederica. Kalau Frederica nggak berani untuk ngambil inisiasi atau dia yang ngebuka, bakal berat. Gak mungkin, ya mungkin ada Megumi sih. Cuma biasa Megumi itu kan bakal ke-expect kan ada outburst yang bakal bisa dibuka. Kalau Frederica ini kan karena dia punya flash, tapi lihat lu bakal coba untuk membuka inisiasi terlebih dahulu. Tremor Smash yang memang mengenai ke arah 2 pemain. Cuma Easy Boy berada di area kanan, harusnya udah mulai diketahui sama pemain dari Kagendra. Wira mulai datang kali ini kudanya. Coba untuk masuk tapi kayaknya bakal coba untuk ditahan terlebih dahulu. Mereka yang harus bisa untuk at least menahan tempo permainan karena mereka harus nge-defend dulu nih. Berkat ada Shadow Overload yang diamankan oleh Shadow Esports. Iya ini aku bilang ya, Wirao ini nggak boleh masuk di daerah choke point nonton ya. Choke point itu adalah entry point yang paling depan. Dia harus bisa masuk dari Iya. flank, dari belakang. Dari belakang. Ketika kita udah nggak ada vision, di sanalah baru Wirao bisa masuk. Tapi kalau Wirao terus ngasih lihat diri dia di map seperti ini. Tahu nggak dia kayak main tank tau gak sih? Iya. Ayo gebukin saya. Oh, tapi lihat the world is my board karena 4 on vision. Di sanalah baru Wirao bisa masuk. Tapi kalau Wirao terus ngasih lihat diri dia di map seperti ini. Tahu nggak dia kayak main tank tau gak sih? Iya. Ayo gebukin saya. Oh, tapi lihat the world is my board karena 4 orang. Tapi Senko belum ada output damage. Zaan tidak mau masuk. Wave-nya juga masih bisa di-defense. Kagendra ngebuang 2 resource skill yang bagus. Dan sekarang Shadow Esports kesempatan mereka untuk defense semakin besar lagi. Dan Frederica punya flash. Udah siap untuk menerkam tampaknya Frederica di sana. Mencari celah tapi Shadow Esports langsung disengage. Karena dari segi gold gap mereka masih cukup jauh. Gold gap mereka masih cukup jauh. Tapi dari 7.000 ke 4.000 itu udah besar banget loh. Iya, mereka dapetin 2 momentum mereka ya. Kayak nahan Kagendra yang gak bisa nge-push lagi ke arah tower high ground. Terus udah gitu posisi tadi di arah Shadow Overlord juga. Itu udah ditahan juga sama lagi-lagi momentumnya Frederica. Cuma sekarang Kagendra udah mulai kebingungan nih. Gimana caranya mereka bisa nge-push ke arah kristal. Soalnya hero high ground-nya dari Shadow Esports ini lumayan banyak. Iya. Ada Hanjagger, ada Easy Boy, ya kan? Ada Zoe juga yang bisa dilakukan pakai untuk nge-clear cepat dari Zoe. Jadi mereka harus paksa
tough fight-nya itu di luar Kristal. Iya. Kalau di dalam Kristal justru agak berat nih buat pemain-main dari Kagendra. Iya, lagi-lagi Wirao sih. Wirao harus bisa dapetin flank. Kecuali ya, Kalau dia bisa kecuali dapetin Wirao. flank, dia bakal oke banget dari segi team fight. Tapi again Wirao selalu punya habit buat selalu nge-show ketika team fight. Jadi itu yang ngebuat kayak Shadow Esports udah siap untuk menabrak dan juga menerima initiation dari Kesatria Wira Aditama. Tapi berhati-hati dari satu buah pergerakan Wirao di sana ngebuka vision juga. Aerostorm udah Karalu dan bahkan di sini Kagendra mencoba untuk mengakhiri game ini dengan cepat, Cimo. Oke, ini Kagendra kalau gagal bakal ada Shadow Overload loh. Tapi kali ini ada satu buah Dual Sniper yang dibuka dan efek knock-up. Dan itu dia Green String Dragon dari seorang Sio Wirao. Mencoba untuk menahan terkena Frozen Wirao. Masih bisa selamatkan, enggak ternyata tumbang di tangan dari Easy Boy. Tapi lihat pemain depan yaitu Megumi tumbang juga di tangan dari pemain Kagendra. Zaan berhasil dapetin double kill. Menyisakan Easy Boy sendirian saja. Dan tinggal menunggu tentunya minion masuk ke area kristal dari Shadow Esports. Dan Lu menjadi badan kali ini masih punya Aerostorm dari seorang Easy Boy. Tapi harusnya nggak bisa di defense lagi dan Kagendra